saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola. Tahukah kamu bahwa malam itu tanpa peringatan, tanpa pengumuman, Istana Negara tiba-tiba ramai. Mobil-mobil dinas berdatangan satu persatu. Para menteri keluar dengan wajah serius. Tidak ada sambutan, tidak ada rundown. Hanya satu hal, sebuah pertemuan mendadak yang diinisiasi langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Sontak, berbagai pertanyaan pun bermunculan. Ada apa dengan pemerintahan saat ini? Apakah ini hanya rapat evaluasi biasa atau justru sinyal awal dari perubahan besar di tubuh kabinet? Menurut sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, pertemuan itu berlangsung tertutup selama lebih dari 2 jam. Presiden Prabowo dikabarkan memberikan arahan tegas, menyentil langsung kinerja beberapa menteri yang dianggap lambat dalam mengeksekusi program prioritas nasional. Kata-kata Prabowo disebut penuh tekanan dan energi. Ia menegaskan tidak ada tempat untuk menteri yang hanya duduk manis tanpa turun ke lapangan. Negara butuh kerja cepat, loyalitas total, dan kemauan untuk berkontribusi nyata, bukan sekadar pencitraan. Beberapa pengamat menyebut pertemuan ini bisa menjadi titik awal reshuffle. Ada nama-nama yang sudah lama dikritik publik, menteri-menteri yang lebih sibuk mengurus partai ketimbang tanggung jawab kementerian. Apakah mereka sedang dalam radar perombakan? Prabowo dikenal sebagai pribadi yang tak suka bertele-tele. Saat menjadi Panglima Kopassus, ia terkenal dengan strategi cepat, taktis, dan langsung ke inti masalah. Kini, gaya itu tampaknya ia terapkan dalam panggung politik nasional. Dr. Irwan Lazuardi, pengamat politik dari Universitas Paramadina, menyebut langkah ini sebagai konsolidasi awal kekuasaan. Ia mengatakan, Presiden Prabowo sedang menunjukkan bahwa kendali penuh berada di tangannya, dan kabinet bukan tempat untuk mereka yang hanya ingin numpang nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan para Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sekalian yang hadir. Pada sore hari ini, saya kumpulkan saudara-saudara dalam sidang Kabinet Paripurna pada awal bulan Desember ini. 1,5 bulan sesudah pelantikan kita, sekaligus tentunya bertemu kembali secara lengkap setelah saya kembali dari kunjungan kerja saya ke beberapa negara sahabat minggu lalu. Walaupun sejak saya kembali saya sudah berjumpa dengan saudara-saudara sebagian, ya, dalam rapat-rapat terbatas dan dalam beberapa kali laporan tentang beberapa kejadian dan masalah. Tapi saya kira ini yang pertama kali kita secara lengkap hadir di sini, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Maksud dan tujuan daripada sidang paripurna kali ini tentunya akan saya memberi penjelasan tentang kunjungan saya, hal-hal yang menjadi hasil daripada kunjungan tersebut,
dan temuan-temuan yang saya dapatkan dari interaksi saya beberapa minggu itu. Kemudian setelah itu saya ingin menyampaikan beberapa hal pengarahan saya tentang program-program yang akan kita jalankan. Tapi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara bahwa selama saya berada di luar negeri, saudara-saudara terus bekerja sebagai satu tim. Terima kasih Wakil Presiden, terima kasih para Menko, terima kasih semua Menteri Kepala Badan. Mantan Presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Saya terima kasih kepada saudara-saudara juga TNI, Polri, BIN, KPU. Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Ya. Kita harus ingat, kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor satu India, nomor satu Amerika, nomor satu India, nomor dua Amerika Serikat, nomor tiga kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya lihat ceria, cerah, baik semuanya, ya. Yang nakal wartawan nanya, "Bapak pilih siapa?" Ya jelas lah, masa saya pilih, ya kan, tapi tetap rahasia walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya saya pilih siapa, nyoblos siapa. Saya kira saudara-saudara, persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya, ya. Sekali lagi, lintas kementerian, lintas lembaga bekerja. Memang di sini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, ya, Menteri PU, Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini. Tapi saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Kita yakinkan bahwa masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, ya, dengan tertib dan dengan lancar. Ini juga manfaat kita, momentum kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Kita juga sekali lagi mungkin pertama kali dalam berapa tahun, ya, kita bisa menurunkan harga tiket pesawat.
biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan. Tetapi mungkin akan saya sampaikan lebih rinci setelah kawan-kawan dari media bisa meninggalkan tempat. Terima kasih saudara-saudara, teman-teman dari media.